Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Bagaimana puasa Ramadan Anda hari ini, saudara? Menu apa yang sudah disiapkan untuk berbuka nanti? Kami akan mengajak Anda ke sejumlah daerah untuk melihat keseruan berburu takjil atau cemilan khas untuk berbuka puasa. Tapi kami juga punya sorotan lainnya, yakni soal pelaporan Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru dilantik Adis Kadir ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK. DPR meminta MKMK tak perlu memproses laporan itu. Bahasan selengkapnya kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya, Friska Clarissa. Kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Pesawat pengangkut BBM milik maskapai Pelita Air jatuh di Pegunungan Paremayo, Karayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Saudara, ini merupakan video yang kami peroleh dari tim SAR gabungan berada di lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat tersebut terbang dari Bandara Longbawan menuju Tarakan mengangkut BBM untuk daerah perbatasan. Menurut kesaksian warga, pesawat tersebut jatuh sekitar jam 12:33 WITA, terbakar hingga mengepulkan asap tebal. Jatuhnya pesawat Pelita Air Service jenis Air Traktor AT802 nomor registrasi PKPAA yang jatuh di wilayah Pegunungan Paremayo, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ini dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam 6 Ulam Warman, Kolonel Infantri Gatot Teguh Waluyo melalui keterangan tertulisnya. Selain sudah menemukan badan pesawat, personil Kodam 6 Mula Warman bersama tim SAR gabungan juga menemukan satu jenazah pilot bernama Kapten Hendrik Lodewijk Adam. Dalam wawancara di program Kompas Petang, Wadan Satgas Armet 4 Parahyangan Mayor Hiza menyampaikan bahwa jenazah pilot pesawat sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Untuk pesawat ini dipiloti oleh satu orang saja atau diawaki oleh satu orang. Kemudian kita tim evakuasi langsung bergegas ke sana. Kebetulan memang terbantu dengan adanya jarak yang dekat karena memang baru take off. Kemudian ada sedikit gangguan. Masyarakat juga melihat langsung pada titik jatuhnya pesawat gitu Pak. Kemudian terbakar pesawatnya, dibantu dengan asap yang mengepul, kami langsung gerak cepat naik ke atas dengan masyarakat dan beserta tim. Kita memang tim tergabung gerak cepatnya. Bangkai pesawat untuk korban sudah diamankan, dievakuasi ke rumah sakit Pratama yang memang rumah sakit ini ada di Longbawan. Kemudian untuk evakuasi bangkai pesawat ini kita sudah laporkan semuanya lengkap kronologis kejadiannya kepada unsur-unsur terkait dan saat ini kami sedang menunggu perintah apakah akan ada investigasi lebih mendalam lagi dari tim pusat. Berita berikutnya, seusai laga Persib Bandung lawan Ratchaburi FC, sejumlah supporter tuan rumah berangsek turun ke lapangan. Saudara, meski Persib menang atas Ratchaburi FC pada leg kedua AFC Championship 2 pada Rabu malam, sejumlah supporter dari Tribun Selatan Gelora Bandung Lautan Api nekat masuk ke lapangan. Mereka kecewa terhadap kepemimpinan wasit asal Arab Saudi yang dinilai merugikan Persib. Tak cuma masuk ke lapangan, saat pertandingan berlangsung pun sejumlah supporter sempat melempar botol air mineral ke dalam lapangan dan menyalakan petasan. Keluhan soal wasit akan dilayangkan Persib ke AFC. Menurut pelatih Persib Boyan Hodak, cukup banyak keputusan kontroversial yang merugikan Persib pada saat jalannya pertandingan.
Meski demikian, menurut Boyan, laporannya ini tidak akan merubah hasil pertandingan. Setelah tersingkir di AFC Championship 2, Persib akan fokus di Liga Domestik. The ref, unfortunately, I cannot talk because I have long list to talk, not only about car, about many things. But we will send this officially to FC. I believe they will reply. We will look into it, but nothing will change. Nothing will change. We are eliminated. I think that problem was the first match. In first match, we were not up to the level. Doesn't matter what. Now we are focused here in the league. Kita beralih ke sorotan lainnya. Seorang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bersama anak kandungnya terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka diduga menerima suap fee proyek irigasi sebesar 1,6 miliar rupiah. Usai diperiksa intensif, seorang anggota DPRD dan anaknya kini resmi berstatus tersangka. Mereka diduga menerima suap fee proyek pembangunan jaringan irigasi di wilayah Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim sebesar 1,6 miliar rupiah dari total proyek senilai 7 miliar rupiah. Menurut Kajati Sumsel, uang suap diduga telah dipakai tersangka untuk membeli mobil mewah yang turut disita penyidik untuk dijadikan barang bukti. Sudah memeriksa 10 orang sampai saat ini, dan kedepannya ini akan terus kita dalami, dan saat ini baru kita dalami di pasal 12E yang pemberi pun juga berpotensi untuk menjadi tersangka dalam perkara ini. Kemudian tidak untuk kemungkinan juga kami akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk pasal 2 dan pasal 3. Artinya apa? Tidak hanya terfokus pada 2 orang dan pemberi, juga akan terfokus kepada pemilik proyek. Dari kasus hukum berikutnya, YouTuber yang juga dokter kecantikan Richard Lee, saudara, kembali diperiksa sebagai tersangka. Kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Richard Lee sebelumnya sudah diperiksa di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 7 dan 19 Januari 2026. Setelah pra-peradilannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Lee kembali menjalani pemeriksaan hari ini. Richard Lee klaim semua produk kecantikan yang ia jual kepada konsumen sudah sesuai prosedur sehingga tak membahayakan keselamatan pengguna. Nanti sebentar di sana aja kali ya. Kondisi sehat, Dok. Hasil dari pra-peradilan, dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Terima kasih, mohon supportnya ya. Dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan, Samira Farahnas atau yang dikenal di media sosial sebagai dokter detektif alias Doktif juga diperiksa polisi sebagai pihak pelapor. Doktif, saudara, hadir untuk dimintai keterangan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan yang menyeret Dr. Richard Lee menjadi tersangka. Doktif juga membawa beberapa produk kecantikan milik tersangka Richard Lee yang nomor izin edarnya diduga telah dipalsukan. Terkait klaim tersangka jika produknya legal dan punya izin edar dari BPOM, Dr. Samira menyerahkan sepenuhnya pada penyidik. Tidak ada maling yang ngaku ya. Jadi tidak ada maling yang ngaku. Jadi biarkan kita serahkan kepada penyidik. Penyidik Polda Metro Jaya, terutama Krimsus Tegak Lurus Merah Putih. Masih soal kosmetik, Kejaksaan Tinggi menjemput paksa bos kosmetik ilegal yang terkenal sebagai Ratu Emas Sulawesi Selatan, Mira Hayati.
Bos kosmetik ilegal Mira Hayati dijemput paksa tim Kejaksaan Tinggi di rumahnya di Kelurahan Kapasaraya, Tamalan Rea, Kota Makassar. Eksekusi ini adalah tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Mira yang terbukti bersalah menjual kosmetik berbahan merkuri divonis pidana penjara selama 2 tahun serta denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum sekaligus jaksa eksekutor bidang pidana umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejari Makassar dengan dukungan penuh dari tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil melakukan eksekusi dan penahanan terhadap terpidana kasus kosmetik berbahaya saudara Mira Hayati atau yang di pabrik selama ini terkenal dengan pemilik brand MH Kosmetik. Jadi hari ini juga kita menerima salinan, hari ini juga kami perintahkan untuk segera dieksekusi. Saudara, DPR RI menetapkan Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Saroni menggantikan posisi Rusdi Mase yang mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR. Usai penetapannya, Saroni bilang akan tetap bekerja seperti biasa, layaknya saat masih menjabat di posisi serupa sebelum berstatus nonaktif. Saroni mengaku akan menjadi sosok yang lebih baik. Sebelumnya Saroni disanksi nonaktif selama 6 bulan sebagai anggota Dewan oleh Mahkamah Kehormatan DPR sejak putusan disampaikan 6 November 2025. Sanksi itu buntut pernyataannya yang kontroversial, berujung unjuk rasa pada Agustus 2025. Ini nih, anak mana dia nih gitu. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Serasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Pimpinan DPR memastikan penunjukan Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR telah berjalan sesuai dengan mekanisme internal alat kelengkapan Dewan. Pimpinan DPR menyebut perubahan komposisi AKD mengikuti prosedur di mana pimpinan lembaga telah menerima surat dari fraksi Nasdem yang kemudian mengusulkan Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Di sini mekanismenya kan fraksi yang mengirim kepada kita semua. Jadi pimpinan menetapkan itu sesuai dengan karena itu semua ada di fraksi untuk usulan menunjuk siapapun, gitu ya. Berarti alasannya memang sudah disetujui seluruh fraksi dan sudah 6 bulan berarti ya, Pak? Ya, putusannya kan sudah ada di yang putusan pertama. Kemudian fraksi mengirim nama untuk siapa yang menduduki MKD itu, kita pimpinan berdasarkan usulan dari fraksi semua. Seorang pria di Kendari, Sulawesi Tenggara mencuri sejumlah barang berharga di kamar indekos. Modusnya dengan menyamar menjadi perempuan. Aksinya terekam kamera pemantau saat pelaku menyamar sebagai perempuan. Pelaku masuk ke dalam kamar indekos dan mencuri 2 unit laptop serta barang berharga lain milik korban. Namun penyamarannya terbongkar dan pelaku berhasil diidentifikasi oleh polisi. Pelaku merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Sudah 2 kali kejadian lah. Jadi malam hari dia berperan sebagai sebagai wanita ataupun perempuan. Nah, menjelang matahari pagi dia pergi ke meninggalkan kos-kosan tersebut. Yang dimana si tersangka merupakan mencuri 2 buah laptop merek Asus dan Acer. Kemudian mengambil surat-surat penting berupa KTP dan lain-lain dan ATM juga. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria berpura-pura membeli nasi lalu mencuri uang milik nenek penjual nasi uduk. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku sudah memantau kondisi sejak awal tiba di lapak dagangan milik korban. Pelaku awalnya memesan 4 bungkus nasi uduk untuk membuat korban sibuk. Saat korban lengah, pelaku mengambil uang korban yang diletakkan di sebuah kaleng, jumlahnya sekitar Rp700.000.
orang jajan duit aku dibawa, astagfirullahaladzim itu kata orang ya udah mau gitu nggak, aku mau aja terus duduk aja, biar laporan, gue nggak bisa dah, biarin aja dah, saking aku lemes aku duduk, aku mau aja di bangku, itu duduk lengokin dah, nggak ada uangnya udah nggak ada. Nah, orang banyak pada nyamperin, pada nanya gitu, kenapa? Oh, tapi minta nasi, tapi uangnya dibawa lah, itu bukan itu maling. Ngapa diem aja? Aku jadi lemes. Mana aku tuh teriak-teriakan aja gitu, orang banyak ya, teriak ada maling, barusan banget itu, udah kabur, ya udah nggak apa-apa. Audrey bentar lagi udah mau buka puasa nih. Nah, jelang berbuka puasa, menu takjil apa yang sudah Anda persiapkan? Kami akan ajak Anda ke sejumlah daerah untuk mengintip kuliner favorit warga untuk berbuka. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Hari pertama puasa Ramadan, pedagang takjil musiman sudah memadati kawasan Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat. Beragam jenis takjil dan makanan sudah siap dijajakan, mulai dari yang manis, asin hingga pedas. Nah, di hari pertama puasa, saudara, para pedagang bersiap lebih awal untuk berjualan berbagai menu favorit khas bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi berkah bagi para pedagang musiman di Bandung, Jawa Barat. Nah, bergeser ke Semarang, Jawa Tengah jelang waktu berbuka puasa, suasana di Jalan Jolotundo dekat Masjid Agung Jawa Tengah Semarang semakin ramai. Warga mulai berburu aneka takjil, mulai dari bubur, kolak, gorengan, hingga berbagai jenis kue tradisional. Salah satu warga mengatakan sengaja mencari takjil lebih awal agar tidak kehabisan menu favoritnya. Nah, yang ini di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Saudara, pusat penjualan takjil dipadati warga yang berburu takjil untuk berbuka puasa. Sejak siang, warga ini sudah memadati deretan tenda pedagang dengan beragam menu takjil, mulai dari kolak pisang, es buah, hingga aneka gorengan dan makanan berat. Tak hanya warga Ben Hill, pengunjung datang juga dari berbagai wilayah Jakarta lainnya untuk menikmati suasana Ramadan di sentra takjil. Jelang waktu berbuka puasa, kita pantau bagaimana suasana pasar takjil di Ben Hill, Jakarta dan di Surabaya, Jawa Timur. Namun kita akan sapa terlebih dahulu, ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana di Ben Hill, Jakarta. Asri, kira-kira makanan apa saja sih yang sudah diincar ini para pengunjung di sana kalau di Ben Hill? Kalau pengunjung di sini saya perhatikan, saya pantau yang paling diincar adalah aneka bubur yang antriannya dari sebelum sholat asar atau dari sebelum jam 3 sore udah ramai sekali. Tapi kalau saya ditanya incaran saya apa, kalau saya sih karena orang Sunda terbiasa ngincar gorengan untuk berbuka puasa. Nah, di sebelah kanan saya ini ada banyak sekali jajanan makanan, baik itu makanan ringan, makanan berat, makanan khas tradisional, hingga makanan kekinian yang dijajakan di sini. Anda juga bisa lihat ini ada jajanan-jajanan pasar dan juga gorengan yang biasanya memang diburu untuk menjadi menu buka puasa atau menu takjil. Karena sejatinya kita ketahui juga bahwa takjil ini kan berbuka puasa, mengawali buka puasa dengan makanan-makanan ringan dan biasanya manis. Yang menarik juga selain adanya makanan atau jajanan-jajanan pasar, makanan kekinian seperti misalnya ada tadi brownies yang ada coklat-coklat yang lagi hits atau lagi viral, itu ada. Kemudian ada donat yang viral, ada pizza yang viral juga. Nah, tapi yang memang mencuri perhatian saya sejak siang tadi adalah booth yang menjual aneka bubur. Nah, kita tanya langsung aja kali ya sama pedagangnya. Halo abang, maaf ganggu ya, lagi ngeladangin nih. Boleh tahu namanya siapa? Rustam. Bang Rustam, ini jualan dari jam berapa? Dari jam 2 kan? Ada menu apa aja yang ditawarkan? Ada menu itu, bubur safar. Apa aja isinya? Kolak pisang sama ketan hitam sama kacang hijau.
sama candil, sama sumsum, sama mutiara. Ini kalau saya perhatiin tadi dari siang bahkan antriannya nggak habis-habis nih, rame banget. Kenapa sih bisa kayak gini? Katanya sih kalau salah satu pembeli bilang cuman jualan di bulan puasa, bener nggak Bang? Enggak, kalau di sini ya memang pas basar aja, tapi kalau di sana ada Jalan Danau Poso. Tapi kalau ada di cabang yang lain atau di tempatnya itu jualan, tapi kalau hanya di Bazar Takjil Ramadan hanya cuma setiap Ramadan aja di Bendungan Hilir. Iya. Menu paling favorit dari para pembeli apa sih Bang? Bubur campur, bubur safar. Boleh dong saya beli 2 buat buka puasa, oke? Boleh. Berapaan Bang satunya? Kalau lengkap 25. Oh ya 2 Bang. Oke. Udah? Oke. Oh oke. 25 berarti kalau 2 50 ya? Oke. Wih cepat, makasih ya Bang. Sukses jualannya. Nah ini dia 2 porsi bubur safar yang isinya lengkap. Kalau saya lihat ya ada pisang, ada candil, ada pacar Cina. Aduh Audrey, kalau saya semakin lama lihat ini rasanya pengen cepat-cepat buka puasa. Tapi kita harus sama-sama sabar karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Dan kita juga harus tetap beribadah dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan juga supaya puasa kita di bulan Ramadan, apalagi ini 1 Ramadan atau hari pertama puasa bisa sempurna. Kembali ke Anda di studio, Audrey. Aduh, pokoknya jajanan viral di Jakarta ini bisa berburunya ke Ben Hill ya, langsung merapat ke sana. Terima kasih Asri Gunawan. Nah sekarang saya mau pantau juga nih di Surabaya, Jawa Timur. Kalau di Ben Hill ini menjadi pusat sentra jajanan untuk menu-menu makanan yang viral begitu ya, untuk menu jelang berbuka puasa. Kalau di Surabaya gimana? Bersama dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Dedi dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani yang sudah ada di Pasar Rakyat Jambangan. Kalau di Pasar Rakyat Jambangan yang paling favorit, yang paling dicari warga apa di sana Nyoman? Baik Audrey dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di Pasar Rakyat Jambangan. Dan selama bulan Ramadan ini Pasar Rakyat Jambangan ini memang dijadikan saat sore harinya sebagai Bazar Ramadan. Dan sejak pukul 4 sore tadi antusias masyarakat kota Surabaya cukup tinggi untuk berdatangan ke Bazar Ramadan ini untuk memburu takjil sebagai menu berbuka puasa. Dan di tempat ini memang cukup banyak, yakni sekitar ratusan tenan yang menjajakan makanan kecil hingga makanan berat untuk menu berbuka puasa. Dan memang kebanyakan mayoritas selain makanan berat juga jajanan yang kekinian, seperti jajanan Korea atau sejenisnya juga banyak ada di tenan-tenan yang ada di sekitar Pasar Rakyat Jambangan ini. Dan kami akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang baru saja membeli sejumlah takjil. Selamat sore Mas, bisa agak kesini Mas? Ya. Baik, Mas, bisa ini tadi beli apa aja Mas? Ya, saya ini beli es jeruk Mas, sama cilok kriwil dan dimsum mentai gitu kan. Sebetulnya di sisi lain buat takjil juga konten kreator gitu Mas. Jadi bawa stabilizer ini untuk konten kreator juga gitu kan. Jadi ngabuburitnya lebih ngena gitu kalau menurut saya. Jadi datang sama siapa aja ke sini Mas? Saya di sini sama teman-teman gitu, alhamdulillah. Tapi teman-teman ini di belakang gitu kan. Jadi yang kena, yang mau cuman saya aja Mas gitu. Seperti itu. Jadi ini tadi bisa dijelaskan totalnya sampai berapa habisnya? Ini terjangkau sih Mas ya, untuk harga pelajar itu dimulai dari 10.000 atau 5.000. Untuk es jeruknya sendiri itu di kisaran harga 5.000. Dan ini ada cilok kriwil. Cilok kriwil ini dimulai dari harga 10.000. Jadi worth it lah untuk teman-teman pelajar maupun muda-mudi di kalangan Surabaya ini, sekitar Surabaya ini, untuk membeli takjil ini. Tuh Mas. Terima kasih Mas Jaki. Baik, saudara, memang selain makanan ringan juga sejumlah makanan berat untuk menu berbuka puasa yang dimakan di lokasi ini memang cukup banyak. Dan diantaranya ada soto ayam, nasi goreng, dan bisa Anda lihat di belakang saya sejumlah deretan tenan yang menawarkan berbagai menu, yakni diantaranya ada pecel, ada rawon, dan juga ada soto ayam dan juga bakso. Selain itu sejumlah makanan kecil juga banyak, yakni diantaranya ada tahu uap, terus makanan kecil lainnya seperti bubur ayam dan sebagainya, dan serta gorengan juga cukup banyak di sini. Baik, seperti itu Audrey yang bisa kami laporkan dari Pasar Rakyat Jambangan Kota Surabaya.
Terima kasih Nyoman Denny melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Di Jakarta ada Astri Gunawan. Saudara, di hari pertama puasa, Festival Pasar Ramadan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan meriah. Pengunjung sudah memadati kawasan pasar untuk berburu takjil dan hidangan berbuka sejak sore. Dari banyaknya sajian khas berbuka, salah satu yang banyak diincar adalah kue ipau dengan taburan bawang goreng dan daun sop yang menjadi favorit masyarakat, dan kue bingka yang selalu hadir meramaikan pasar Ramadan. Suasana hari pertama Ramadan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dipadati jemaah yang datang untuk beribadah dan menantikan waktu berbuka puasa. Mendekati waktu berbuka, area masjid diprediksi semakin ramai dengan masyarakat yang datang untuk berbuka puasa bersama. Pengelola Masjid Istiqlal pun telah menyiapkan sekitar 7.000 paket takjil di hari pertama puasa. Rinciannya 3.500 paket dari donatur, 500 paket dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan 2.000 paket dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Saudara, warga pengungsi bencana di Manasah Raya PD Jaya mulai menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Meski masih tinggal di tenda pengungsian dan serba terbatas, warga saudara antusias menyiapkan makanan berbuka puasa. Namun karena tinggal di pengungsian, warga kerap mengolah masakan instan sebab tidak ada penyimpanan ataupun memasak masakan yang dapat bertahan lama. Warga berharap situasi ini segera pulih agar bisa beribadah puasa dengan aman dan nyaman serta dapat kembali ke rumah. Karena di rumah teratur, dapurnya teratur, meja makan kita turun di meja makan, kan? Tempat tidurnya. Biasanya kalau dulu di rumah udah mulai masak nih jam segini. Udah masak. Kalau saya di Aceh Besar kan jam segini habis salat asar dulu, baru bikin makanan. Bikin kue sendiri, jarang beli. Kalau suntuk baru mamak keluar. Karena kedepannya bisa lebih bangkit lagi, biar semangat ya, berjuang di masa ke depan. Saudara, 3 bulan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, masih banyak warga berjuang membersihkan rumah mereka dari lumpur dan terpaksa hidup di pengungsian. Mereka berharap bisa segera menempati hunian sementara saat Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cooking is Fun kembali lagi. Hai, apa kabar pemirsa? Sudah siap melihat resep terbaik sepanjang masa? Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menyimak bersama. Hari ini Cooking is Fun mau masak menu ayam yang dipertemukan sama pedasnya cabai dan harumnya daun jeruk. Begitu dicoba, rasanya langsung klik kayak cinta pada pandangan pertama. Kalau gitu, sudah siap menjadi chef favorit di rumah? Langsung saja, hari ini kita masak ayam goreng 5 rasa. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Oke pemirsa, bahannya sudah siap semua. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke proses memasak.
Pertama, sebelum ayamnya dimasak, kita lumuri dengan tepung maizena supaya crispy. Lalu goreng ayam dan sisihkan. Kita lanjut dengan proses menumis bumbu yang sudah dicincang kasar dan iris tipis. Tumis sampai harum. Lalu masukkan ayam goreng, aduk sampai semuanya menyatu. Nah, ayam goreng 5 rasa sudah jadi. Kalau kamu masak menu ini di rumah, pasti berasa jadi chef bintang 5. Uhuy! Tapi, hati-hati, menu ini bikin tambah nasi loh. Jangan lupa recook ya pemirsa, karena Cooking is Fun selalu memberikan resep yang mudah dibuat dan pasti yummy. Terus saksikan Cooking is Fun selama bulan Ramadan untuk resep menarik lainnya hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan kebajikan dalam momentum bulan puasa yang penuh rahmat, barokah, dan ampunan. Islam yang mengajarkan salah satu doktrinnya ialah puasa sebulan penuh. Itu sebetulnya merupakan satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Tidak hanya umat Islam saja. Mengapa? Karena perintah puasa itu merupakan perintah langsung dari Allah yang Maha Pemurah, Pengasih, dan Penyayang. Satu. Yang kedua, puasa hakikatnya adalah merupakan bentuk bukan saja meningkatkan intensitas kesungguhan hubungannya dengan Allah, tapi juga pada manusia. Karena di dalam puasa itu dibangun satu kebiasaan selama sebulan penuh untuk membangun jiwanya, yang berakibat positif pada pembangunan raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Nah, khusus di Indonesia, ketika rakyat yang berapa jumlahnya cukup banyak, 280 jutaan kurang lebih, semakin hari semakin terpapar, semakin terkapar dari sentuhan-sentuhan keadilan, kemanusiaan, hukum, dan seterusnya. Maka buah dari puasa itu ialah menyentuh mereka itu. Dan kepada mereka yang sedang diamanati sebagai pimpinan negara, pusat maupun daerah, hendaknya meresapi puasa itu. Mari puasa ini kita lakukan dengan khusyuk, ikhlas, tertib, semata-mata karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh sesaat lagi Anda menyaksikan Kurma Kuliah Ramadan yang didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita berjumpa lagi pada bulan Ramadan ini. Ramadan secara bahasa berarti membakar, menghanguskan. Tentu kita berharap semoga bulan suci Ramadan ini membakar hangus seluruh dosa-dosa masa lampau yang pernah kita lakukan. Makanya itu kita jangan menyia-nyiakan bulan pengampunan ini. Bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan. Kita sangat berharap bulan Ramadan ini betul-betul akan membersihkan kita semuanya, meluruskan jalan pikiran kita mungkin selama ini bengkok, membersihkan isi kepala kita yang mungkin selama ini banyak yang kotor, melunakkan hati kita yang mungkin selama ini keras, menegarkan langkah-langkah kita yang mungkin selama ini lunglai, dan kita mengevaluasi perjalanan hidup kita yang selama ini mungkin banyak melangkah yang serong dan seterusnya. Mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai
bulan pengampunan dan betul-betul untuk mengevaluasi diri. Kita tidak tahu seperti apa nasib kita akan datang. Kita nggak tahu kapan Allah akan menjemput kita, dan kita juga nggak tahu seperti apa nanti ending perjalanan hidup kita. Karena itu, mumpung kita berjumpa pada bulan suci Ramadan ini, mari para pemirsa, terutama yang beragama Islam, mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah melakukan qiraatul Quran, dan kalau bisa istirahatkan sejenak untuk tidak terlalu banyak bermain handphone. Mari kita ganti dengan mushaf. Mari kita ganti dengan bacaan-bacaan buku-buku keagamaan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu Ramadan akan datang bisa kita berjumpa lagi, atau mungkin kita berjumpa tapi kita mungkin nggak sanggup lagi berpuasa karena banyak hal. Jadi para pemirsa, izinkan saya menghimbau kepada kita semuanya, mari menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik kita sepanjang sejarah hidup kita. Jika Ramadan kita terdahulu banyak bolong-bolongnya, banyak malas-malasnya, maka kali ini mari kita menyempurnakan ubudiyah Ramadan kita. Perbanyak qiyamul lail, dan di siang hari kita mari melakukan sedekah. Mari kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Mari kita berbuat baik kepada orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan. Inilah yang kita harapkan, dan kita sangat berharap ke depan, insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita kali ini memberikan efek, memberikan perubahan yang sangat berarti di dalam diri kita, dan memberikan jalan keluar terhadap problem yang selama ini kita lakukan, yang kita alami, dan memudahkan semuanya seluruh urusan-urusan kita. Para pemirsa Kompas TV, inilah harapan kami semuanya. Semoga Allah berkati kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kurma Kuliah Ramadan. Semuanya terbatas, karena apalagi kan kami punya anak 4, tempatnya sempit, sahur kami kayak mana kan. Sekarang mau Ramadan, nggak mungkin lah kami di sini kan. Secepatnya kami mohon kepada pemerintah. Untuk menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sementara, huntara, dan hunian tetap, huntap, di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Hampir 3 bulan pasca bencana longsor dan banjir bandang menerjang Sumatera, banyak warga belum dapat merasakan kembali kehidupan normal. Bahkan memasuki Ramadan, masih banyak yang berjuang membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa banjir bandang. Salah satu warga desa Menasah, Pidijaya Aceh, Muhammad Nur, mengaku hampir setiap hari berupaya membersihkan rumahnya dari sisa lumpur. Ia berharap dirinya bersama keluarga bisa menjalankan ibadah puasa, berbuka dan sahur bersama keluarga di rumah miliknya. Dan berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membersihkan sisa lumpur banjir bandang tahun lalu. Puasa ini nggak bisa buka puasa di rumah nih Bang sama keluarga. Nggak bisa. Di barak lah buka puasa bersama. Kangen nggak Bang bisa buka puasa keluarga di rumah Bang sama bini sama anak? Kangen lah, apa nggak kangen kayak gini. Tidur bareng ya kan? Sama-sama di rumah. Sahur Bang ya. Ini tempat tidur pun anak-anak tidur di Menasah. Aku di barak sama bini. Hingga saat ini masih ada warga korban bencana banjir dan longsor Sumatera yang tinggal di tenda pengungsian. Hampir 3 bulan, Zuraida bersama suami dan 3 orang anaknya menempati tenda pengungsian di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Tidak ada persiapan khusus untuk memasuki bulan Ramadan.
Zuraida hanya mempersiapkan masakan daging sapi yang diperoleh dari bantuan pemerintah untuk tradisi megang. Kondisi yang sama juga dialami warga korban banjir bandang di Desa Sukajadi, Kecamatan Karangbaru lainnya. Di daerah ini masih banyak warga yang bertahan di tenda karena belum tersedianya hunian sementara atau huntara. Ya, jadi ya bersihnya suka kita kan yang persiapan rumah. Puasa di empat. Tetap harus semarak ya. Untuk persiapan ini, biasa tradisi kita yang ngegang itu, ya gimana nanti? Program ada dapat juga dari desa, daging. Nanti diolahnya, dimasaknya kapan? Nanti karena belum beli bumbu juga kan, mau beli bumbu dulu kan. Warga-warga yang masih di daerah pengungsian berharap di bulan Ramadan mereka bisa segera tinggal di hunian sementara atau hunian tetap yang dibangun pemerintah. Salah seorang pengungsi dari Desa Riseh Tuwong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Rahmi Atolib, menyampaikan pemerintah dapat mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara sehingga mereka bisa menjalankan ibadah puasa di tempat yang lebih baik. Beda sekali, kalau dulu kan kita di rumah sendiri kan. Kalau sekarang semuanya serba terbatas, semuanya terbatas. Karena apalagi kan kami punya anak 4, tempatnya sempit, sahur kami kayak mana kan? Ya begitulah sekarang. Semuanya sudah memang serba terbatas ya. Sekarang mau Ramadan nggak mungkin lah kami di sini kan. Secepatnya kami mohon kepada pemerintah. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR mendorong pembangunan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana Sumatera dapat selesai sebelum Lebaran nanti. Hal ini menjadi salah satu kesepakatan antara DPR dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah untuk melanjutkan validasi data rumah rusak yang belum selesai. 9. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah untuk menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sementara, huntara, dan hunian tetap (huntap) di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam kunjungannya ke Aceh Tengah menyebut akan terus mengupayakan agar pembangunan huntara bagi korban terdampak bencana dapat segera rampung saat Ramadan. Target kami di awal-awal puasa ini semuanya sudah selesai dibangun, sehingga masyarakat yang rumahnya rusak berat hilang, bahkan rumah yang diprediksi dalam waktu tidak terlalu lama akan rusak, hancur karena memang tempatnya diletaknya di daerah-daerah yang sangat berbahaya. Itu pun semua oleh Pak Bupati dipindahkan, direlokasi, baik relokasi terpusat maupun relokasi mandiri. Semuanya sudah serentak dibangun. Per hari ini yang sudah jadi sekitar 80% ya. Dalam waktu tidak terlalu lama di awal-awal puasa ini semuanya akan kita selesaikan. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tito Karnavian mengungkap, ada bantuan dari diaspora Aceh untuk korban bencana Sumatera, berupa bahan pangan hingga pakaian baru. Namun bantuan bernilai miliaran rupiah itu masih tertahan izin dari pihak Bea Cukai. Dari Bea Cukai mempertanyakan mengenai masalah pakaian baru. Pakaian baru ini nilainya cukup tinggi, 3.000 karung, bukan pakaian bekas, tapi 166 miliar. Nanti bisa dicek sama-sama dengan Bea Cukai di Pelabuhan Krum Kekeh di Kota Lok Semawe. Jadi kami mohon dengan segala hormat dari pimpinan DPR untuk menjaga hubungan baik di keluarga. Data sementara pemerintah, huntara di Sumatera Barat sudah 99% rampung dari jumlah unit yang diusulkan. Di Sumatera Utara, 90% dari usulan 993 hunian telah rampung. Di Aceh,
baru 45% dari hampir 15.000 unit usulan hunian sementara yang telah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Penanggulangan Bencana. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Hakim MK Adis Kadir dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK. DPR Saudara menyatakan MKMK tidak bisa memproses laporan terkait Adis Kadir tersebut. Kita bahas bersama rekan saya, Friska Clarissa. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK I Dewa Gede Palguna menolak permintaan anggota Komisi 3 DPR untuk membuka laporan terkait Hakim MK Adis Kadir ke MKMK. Palguna menegaskan lebih baik dirinya diberhentikan daripada membuka laporan tersebut. Palguna menyatakan tidak bisa mengungkap soal laporan Adis Kadir ke MKMK. Menurut Palguna, jika membuka laporan itu dia akan menyalahi sumpah jabatannya. Ia pun menyebut tidak ada pihak lain yang tahu substansi perkembangan laporan terhadap Adis Kadir kecuali 3 hakim MKMK dan meminta semua pihak menunggu hasil putusan. Palguna juga menegaskan hingga kini MKMK belum memutuskan sikap apakah laporan tersebut akan dilanjutkan atau tidak karena perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Sepanjang substansi yang sedang kami tangani, Ibu dan Bapak, tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami akan menyalahi hukum acara. Tetapi yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah, tolong dong, jangan ini dianggap kami sudah memutus. Ini baru pemeriksaan pendahuluan, Pak. Pemeriksaan pendahuluan itu, intinya nanti 2 kan sudah kami sampaikan tadi. 1 bisa diteruskan pemeriksaan persidangan, atau bisa langsung putusan yang Bapak tanyakan tadi, Pak. Kalau di sini tadi siapa yang meminta? Bapak meminta kami, laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang diberikan bagaimana tentang proses Pak Adis Kadir, nggak mungkin kami sampaikan, Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi Majelis Kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya Majelis Kehormatan, Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain, karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Sebelumnya sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI mempertanyakan kewenangan MKMK memproses laporan terkait Hakim MK Adis Kadir. Anggota Dewan menilai MKMK tidak berwenang memproses laporan tersebut karena objek yang diperiksa dinilai berkaitan dengan proses pencalonan di DPR, bukan terkait pelaksanaan tugas Adis sebagai Hakim Konstitusi. Anggota DPR menilai langkah MKMK memeriksa laporan soal Adis Kadir berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hakim MK Adis Kadir dilaporkan ke MKMK karena pencalonannya sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR RI diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim MK serta peraturan perundang-undangan. Jadi mohon maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota Dewan. Kita yang bikin undang-undang itu seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding MK. Asal Bapak tahu, Pak, kami ini di sini dipilih oleh rakyat, dan Bapak bukan dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Bukan rahasia umum, Pak. Tadi Bapak mengatakan tidak ada pelapor. Kita ada pelapor. Bukan rahasia umum, Pak. Pelapornya itu aja kok, Pak. Saya mau salah satu, saya tidak perlu menyebutkan nama, Pak. Pada waktu Hakim MK yang lalu, saya tidak sebutkan namanya, saya tahu tuh, misalnya tahun 2009 Undang-undang pemilu pada waktu itu di pemilihan dengan suara terbanyak, yang melapor orang dari Surabaya, dan berkali-kali orang itu aja yang lapor. Jadi ini udah rahasia umum, Pak. Makanya oleh karena itu saya berharap bersikap bijaklah MKMK. Sementara rapat paripurna DPR RI hari ini menyetujui
MK tidak bisa memproses laporan soal pencalonan Adis Kadir sebagai hakim MK. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan MK tidak berwenang memproses laporan soal pencalonan Adis Kadir. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul termasuk yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M. Hum. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang membatasi tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya pada penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang sedang menjabat. Apakah kesimpulan rapat Komisi 3 DPR tersebut dapat disetujui dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku? Setuju? Setuju. Terima kasih. Hakim MK Adis Kadir dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK. DPR menyatakan MKMK tidak bisa memproses laporan terkait Adis Kadir tersebut. Kita bahas soal ini bersama dengan pakar hukum tata negara yang juga peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari, dan pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam, udah Ferry juga Pak Trubus. Ya, malam. Ya, selamat malam Pak Ferry. Malam, saya ke Bung Ferry dulu. Kalau bicara soal tadi DPR menyatakan MKMK tidak bisa memproses laporan, ini melangkahi strukturnya atau tidak sih DPR yang legislatif ke MKMK yang ada di ranah yudikatif? Iya, saya juga heran ya kalau DPR tidak memahami konsep ketatanegaraannya, karena pada titik tertentu sebagai subcabang dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, maka pada dasarnya MK sebagaimana juga Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dia bertugas memastikan, kalau MKMK ya, bertugas memastikan Mahkamah Konstitusi itu jauh dari gangguan kepentingan politik yang mengganggu kemerdekaan kekuasaan peradilan. Nah, apa yang dilakukan MKMK itu konsep yang dipahami oleh banyak ketatanegaraan di dunia ya, bahwa etika ya, marwah hakim perlu dijaga. Nah, di kasus Pak Adis Kadir sebenarnya yang dilakukan MKMK adalah memeriksa dulu apakah seorang calon hakim konstitusi yang akan memasuki MK punya potensi melanggar etik, misalnya konflik kepentingan dan lain-lain ya. Misalnya melanggar persepsi ketatanegaraan padahal dia diketahui sebagai seorang negarawan ya. Nah, ada yang mengatakan tidak bisa karena sebelumnya dia bukanlah hakim konstitusi. Pertanyaannya dan jawaban sederhananya adalah kalau seorang calon hakim konstitusi kemudian dilantik jadi hakim konstitusi, berjalan dia jadi hakim konstitusi, diketahui belakangan hari bahwa dia dulu pernah melakukan pelanggaran ya, memukul orang ya, melakukan kegiatan terorisme misalnya, mencuri dan lain-lain, maka pada saat itu, saat dia menjadi hakim konstitusi, tidak berarti dia kebal hukum, kebal etis ya. Masa lalunya itu bisa jadi catatan dia saat ini, dan dia bisa diberhentikan. Dan logika yang sama juga berlaku dalam konteks pemilihan Pak Adis Kadir. Apakah sebagai hakim konstitusi dia tahu prosesnya menyalahi aturan, dia membiarkan proses yang menyalahi aturan itu atau tidak? Oke, nah dengan proses yang dipersoalkan, yang publik soroti ini, bisakah jadi masalah di kemudian hari Pak Trubus meskipun DPR tadi meminta agar MKMK tidak memproses laporannya? Iya, menurut saya bisa saja Mbak untuk jadi masalah di kemudian hari. Karena apa? Karena kekhawatiran publik sebenarnya kan kalau kemudian sudah ditetapkan sebelumnya ada Ignatius Samsul kalau nggak salah itu, kemudian tiba-tiba diganti dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya, kan publik kemudian kepo Mbak, curiga sebenarnya ada apa ini kan gitu. Karena itu adalah hak warga untuk melakukan istilahnya gugatan ataupun pelaporan atau keberatan lah seperti itu, sehingga
dalam hal ini kita melihat memang proses ini kan dianggap sebagai oleh sebagian publik itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ini proses pencalonan hakim itu yang merujuk pada pasal 19 dan pasal 20. Ini Bang Ferry Amsari paling banyak tahu lah itu. Tapi yang jelas kita dari Dewan Kebijakan itu melihat bahwa persoalan ini harusnya tidak sampai kepada istilahnya itu memaksakan bahwa proses-proses itu harus dilalui sebagaimana yang sudah ditetapkan, dalam arti bahwa kalau memang DPR sudah memutuskan seperti itu ya tinggal bagaimana nanti MK lah. Artinya kalau misalnya mengintervensi MK menurut saya juga nggak cocok. Kalau ini kan fungsinya dalihnya kan dia pengawasan, apakah pengawasan berarti di dalamnya adalah intervensi lah, ini kan jadi kan pertanyaan. Tetapi yang kedua menurut saya ini pandangan bahwa akhirnya DPR memutuskan untuk tidak melarang lah, melarang bagi MK untuk memproses itu. Ini juga hal yang menurut saya juga terlalu bisa diperdebatkan, karena kemudian publik memahami ini ada persoalan di mana kemudian prosesnya sendiri seperti dikatakan oleh Pak Palguna itu kan masih dalam proses pendahuluan, belum ada proses lanjutannya, dan itu sifatnya tertutup lagi dan untuk terbukanya pada saat putusan saja. Saya kira itu yang menjadi persoalan, Mbak. Nah, kalau pasca paripurna tadi, Ketua MKMKI Dewa Gede Palguna bilang, Bung Ferry, kalau akan tetap diproses laporannya sesuai dengan Sabta Karsa Utama, yakni kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Menurut Anda ini bisa dipertentangkan di kemudian hari atau tidak oleh DPR yang dalam raportnya menyatakan bahwa agar tidak diproses? Ya, itu apa yang dilakukan DPR kan bentuknya intervensi kepada lembaga negara lain, yaitu salah satu cabang kekuasaan. Nah, dan ini kan kita paham semua ya, cabang-cabang kekuasaan itu dipisah-pisahkan dan saling checks and balances. Dia saling menyeimbangkan. DPR punya ruang untuk seleksi hakim konstitusi, kalau salah dikoreksi oleh lembaga negara yang lain. Dan kebetulan tugas itu salah satunya ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal 19 misalnya yang disinggung oleh Prof. Trubus tadi, persis mengatakan bahwa proses seleksi harus dilakukan dengan pengumuman kepada publik melalui media cetak dan media digital. Kapan pengumuman itu? Tidak pernah ada. Proses harus dilakukan dengan fit and proper test, di mana diminta masukan publik. Kapan fit and proper testnya, kapan publik dimintakan masukannya. Jadi prosesnya sudah diketahui melanggar persoalan serius. DPR panik gitu ya. Begitu MK memeriksa, melihat laporan dari publik, bisa saja MK mengetahui ada proses yang salah, dan sebagai seorang hakim konstitusi mestinya ya Pak Adis Kadir memahami kesalahan proses tadi. Bayangkan dulu DPR sudah milih orang, Pak Inocencio Samsul, persis yang dikatakan Prof. Trubus, lalu tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tidak jelas salahnya apa, tidak jelas konsepnya apa, tiba-tiba ditarik ya dalam hitungan minggu sebelum pelantikan. Jadi permainan DPR itu kelihatan kasar, kotor, dan tidak bijaksana. Nah, hari ini anggota DPR mengatakan kami wakil rakyat, kami dipilih. Loh, bukan itu konsepnya. Konsepnya lembaga negara bukan soal dipilih atau tidak dipilih, tetapi dipastikan dia saling menyeimbangkan. Kalau kekuasaan politik terlalu luas, terlalu besar, maka ada lembaga negara lain yang akan mengendalikan atau mengontrol kekuasaannya. Itu konsep ketatanegaraannya. Nah, kalau anggota DPR tidak mengerti, memang sangat disayangkan gitu. Prof. Trubus, kalau bicara soal tadi yang disampaikan oleh Bung Ferry, kenapa DPR terlihat reaktif dengan adanya laporan terhadap Adis Kadir ini? Nah, fungsinya publik apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi? Karena dalam cabang kekuasaan, dalam kasus ini kita lihat bahwa DPR ingin agar MK tidak memproses laporan itu. Tapi publik sejauh mana bisa bereaksi, bisa merespons yang kita lihat, pertentangan yang ada antara DPR dan MK?
Iya, memang ini publik sebenarnya jujur menginginkan suatu penjelasan yang clear sebenarnya, meskipun penjelasan tadi oleh Ketua DPR bisa dianggap sebagai penjelasan yang utuh dari DPR selama ini terkait dengan teka-teki sesungguhnya kenapa terpilih Pak Adis Kadir. Tapi kan itu memang persoalan internal DPR, dalam arti bahwa publik akhirnya melihat bahwa ini ada ego sektoral Mbak antara DPR sendiri dengan pihak MK dalam MK. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh menjadikan suatu kegaduhan Mbak. Kemudian seolah-olah ada persoalan yang sangat krusial, di mana kemudian DPR tidak bisa memberikan satu penjelasan menurut saya yang lebih edukatif ya kepada publik bahwa ini memang situasinya ada persoalan yang genting atau sesuatu yang force major kan bisa saja dijelaskan, sehingga karena ini kesannya di publik seperti ujuk-ujuk, tetapi itu juga menjadi hak DPR secara institusi ya, karena mereka punya mekanisme prosedur sendiri yang pada akhirnya tetap pada pandangannya atau bersikukuh bahwa apa yang diputuskan DPR benar, dan itulah kemudian mengatakan bahwa MK tidak berhak. Ya itu memang dua hal yang kamar yang berbeda sesungguhnya. Memang arah yang disampaikan oleh teman-teman dari yang menggugat itu sendiri sebenarnya lebih kepada bagaimana ada penguatan lah sesungguhnya. Ini kan ada persoalan sesungguhnya yang di mana kemudian ada persoalan di Pak Adis Kadir sendiri yang memang sebelumnya ada kasus yang itu pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversi di publik, juga kaitannya dengan takutnya ada konflik kepentingan karena tadi disampaikan juga bahwa itu dari salah satu partai. Nah, karena itulah menurut saya ini yang harusnya dikelirkan untuk memastikan ke depannya, Mbak. Jangan sampai kemudian ke depannya punya pandangan seolah-olah bahwa cara-cara ini sah, cara-cara ini legal. Nah, ini yang dikhawatirkan kan itu, sehingga apa yang diputuskan nanti MK memang kita tunggu sebaiknya memang lebih kepada sesuai dengan tupoksinya, karena memang kalau logika yang dipakai oleh DPR itu kan lebih menempatkan bahwa itu beda kamar dalam hari ini, bahwa prosesnya masih dalam ketentuan atau kewenangan DPR dalam pencalonan Adis Kadir. Sementara kalau kode etik kan kaitannya MK kode etiknya adalah berkaitan dengan hakim yang sudah running lah, katakan sudah ditetapkan, sudah dilantik katakanlah seperti itu. Sebenarnya Adis Kadir kan belum. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya perlu dijelaskan kepada publik juga sebenarnya ada apa kan itu Mbak, sehingga tidak menimbulkan satu perdebatan jangka panjang bersifat jangka panjang lah katakanlah seperti itu, yang dimana kemudian perlunya satu kesepakatan barangkali nantinya ke depannya ketika ada pencalonan lagi, sehingga ini ada menjadi entry point menurut saya bagi persoalan Pak Adis Kadir ini ke depannya untuk pembenahan selanjutnya Mbak, mengenai tata kelola di dalam mekanisme prosedur pemilihan pencalonan sebagaimana amanah pasal 19 pasal 20 Undang-Undang MK itu Mbak. Bung Ferry, kalau bicara soal laporan yang dilayangkan kepada MK terhadap Adis Kadir, sebenarnya implikasi secara legalnya, implikasi secara hukumnya apa terhadap status Adis Kadir sebagai hakim konstitusi? Apakah ini hanya dalam ranah etik saja? Apakah bisa berimplikasi sehingga DPR terlihat begitu reaktif? Oh iya, pengalaman MK kan bisa saja memberikan sanksi berupa pemberhentian terhadap seorang hakim. Pada titik itulah yang membuat DPR kelimpungan, karena DPR kan punya keinginan mengatur komposisi hakim. Putusan-putusan MK belakangan ini kan diketahui lebih banyak pro publiknya dibandingkan kepentingan politik. MK berupaya membenahi putusan-putusan politik agar sesuai dengan konstitusi, ambang batas, pemilu nasional daerah, dan segala macamnya diperbaiki oleh MK. Oleh karena itu DPR tidak nyaman dan mengatur komposisi. Nah begitu mengatur komposisi hakim, salah satunya orang mereka sendiri, padahal DPR adalah para pihak di MK, maka mereka kelimpungan ingin komposisi itu tetap bisa dipertahankan. Sementara kita ketahui cara-cara memilih agar komposisi hakim sesuai dengan kepentingan DPR itu tidak sesuai mekanisme, buru-buru, maka MK bisa saja melihat Pak Adis Kadir sendiri tidak punya etika, tidak punya nilai moral untuk menghormati satu mekanisme sebelumnya, dan tidak menghormati apa yang menjadi standar seorang negarawan yang menjadi syarat seorang hakim konstitusi. Ingat, syarat negarawan itu satu-satunya dimiliki
untuk pejabat negara yang eksplisit ditulis harus negarawan, yaitu orang yang lebih dahulu mengedepankan kepentingan negara dibandingkan kepentingan dia sendiri. Saya tidak terbayang ada seorang negarawan membiarkan orang dipilih jadi hakim konstitusi, lalu dia mengabaikan pilihan dirinya sendiri dan dia yang menggantikan. Itu kayak pengkhianatan dan tidak bermoral itu bagi saya dan teman-teman, dan perlu itu menjadi laporan dan diperiksa oleh MK-MK. Nah, setelah lagi laporan ini bergulir di MK-MK, Prof. Trubus, apa yang bisa dilakukan agar kepercayaan publik tetap utuh terhadap hakim konstitusi yang baru? Iya, ini menurut saya memang perlu ada perubahan, Mbak, dalam hal istilahnya itu proses persidangannya sendiri atau proses peradilannya, di mana kemudian MK-MK ketika ini kan MK-MK itu selalu sifatnya tertutup. Bagaimana kalau kemudian itu dibuka saja gitu pengendalian sehingga masyarakat tak tahu bahwa selama ini kan memang proses persidangan di MK-MK itu kan sifatnya tertutup. Nah, bagaimana kalau ini kemudian dengan adanya kasus ini dibuka saja gitu loh. Jadi publik percaya sekalian bahwa memang itu tidak ada, misalnya tidak ada pelanggaran, dilihat saja tidak ada pelanggaran. Kalau memang ada pelanggaran seperti apa dan dalam kondisi seperti yang bagaimana. Sehingga publik itu tidak menebak-nebak, Mbak. Ini kan masalahnya publik nebak-nebak, kemudian istilahnya yang terjadi kemudian putusan MK-MK selalu dibacakan ketika terbukanya ya pada saat membacakan putusan itu. Nah, itu yang menurut saya publik, karena transparansi itu yang diinginkan publik juga sesuai dengan amanah undang-undang MK juga kan dalam hal ini soal pencalonan mengenai calon hakim. Nah, jadi dalam hal ini memang diperlukan satu gambaran utuh di mana kemudian agar kepercayaan publik tetap tinggi terhadap MK dan khususnya kaitan dengan MK-MK ini, maka cara satu adalah bersifat terbuka. Yang kedua, bagaimana kemudian MK-MK ini tidak saja bersikukuh bahwa ini hanya 3 orang saja yang tahu. Sementara sampai dikatakan staf aja nggak tahu. Bagaimana itu ada pihak independen juga yang ikut di situ gitu. Jadi ikut mengawasi prosesnya seperti apa, paling tidak mendengarkan, menyimak lah bagian itu sehingga ini bisa dipahami publik memang apa yang ini MK berjalan gitu. Meskipun tentu ini MK-MK juga akan mengatakan bahwa ini urusan internal ini. Tentu ini kan, nah ini menurut saya kan kita bicara bagaimana ada terobosan-terobosan, ada semacam inovasi kebijakan menurut saya, Mbak, sehingga ini yang kemudian dituntut oleh publik dan bisa dipahami secara bersama gitu. Ya, transparansi ini jadi salah satu kunci untuk kepercayaan publik, termasuk jangan sampai ada intervensi antar lembaga negara, apalagi antar cabang kekuasaan. Terima kasih pakar hukum tata negara yang juga peneliti Posdem Universitas Andalas, Bung Ferry Amsari. Terima kasih juga pakar kebijakan publik Trubus Radiansyah. Terima kasih juga Pak Trubus. Ya, terima kasih sama-sama. Berikutnya Saudara Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan sorotan lainnya. Usai jeda. Saudara, di tengah gencatan senjata yang rapuh, warga di Gaza menjalankan ibadah puasa dengan keterbatasan. Pada hari pertama Ramadan, warga menunggu di luar tenda mereka di jalur Gaza sambil menunggu waktu berbuka. Di hari pertama Ramadan, warga berkumpul di jalur Gaza sambil membawa wadah menerima distribusi bantuan berupa makanan. Meski harus berdesakan, warga tetap bertahan di kerumunan untuk menerima bantuan mereka. Situasi ini sangat berbeda dengan hari pertama Ramadan sebelum perang terjadi. Meski demikian, warga tetap antusias menjalani bulan Ramadan di tengah gencatan senjata yang rapuh. Saat ini, sebagian warga di Gaza mengungsi di Rafah dan tinggal bertahan di tenda-tenda pengungsian di Muasi, Khan Younis, jalur Gaza. Potret sedikit berbeda di kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara, Palestina, di mana para pengungsi Jabalia menggelar buka puasa bersama hari Rabu waktu setempat di Sekolah Putra Abu Hussein yang difasilitasi organisasi Amal Hashemite Yordania dengan partisipasi luas dari para penghuni. Sukarelawan dan juru masak menyiapkan makanan untuk berbuka. Buka puasa digelar di dekat garis kuning atau batas area aman yang ditetapkan Israel. Warga berharap garis tersebut akan segera tidak ada lagi.
Acara yang diadakan kurang dari 800 meter dari garis kuning mencerminkan solidaritas dan dukungan rakyat Yordania kepada warga Gaza selama masa sulit. Di Indonesia, saudara, hari pertama puasa Ramadan, banyak warga Bandung yang memilih berbuka puasa di kawasan Lengkong Night Street Food. Beragam makanan ditawarkan di lokasi ini. Warga bisa menikmati berbagai makanan, mulai dari takjil hingga makanan berat. Warga, saudara, bisa memilih makanan di warung-warung tenda yang berjajar di sepanjang Jalan Lengkong Besar, Bandung. Lengkong Night Street Food, saudara, adalah salah satu pusat kuliner malam di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, lokasi ini juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk waktu berbuka puasa Anda. Kira-kira ada makanan apa saja di sana? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas. Fida, apa yang bisa malam hari ini Anda rekomendasikan nih dari makanan di Lengkong Night Street Food? Iya, kita akan lihat lagi ya sebenarnya ada menu-menu makanan apa saja sih di Lengkong Night Street Food di Bandung yang ini terkenal begitu ya untuk menjajakan berbagai kuliner-kuliner yang lagi trending maupun juga kuliner-kuliner khas tradisional begitu ya, seperti kalau kita lihat ada bubur kampiun begitu, terus kemudian juga tadi ada takoyaki, makanan khas Jepang. Nah, saya pengen intip-intip nih sebenarnya ada apa lagi makanan yang berada di sana, tentunya di Lengkong Night Street Food yang kaya akan jajanan yang lagi tradisional maupun juga yang lagi hits begitu yang ada di sana. Nah, tetapi tidak hanya ada takoyaki, tadi ada bubur candil, tapi juga ada ayam goreng. Seperti apa sih? Kita akan lihat dari jurnalis Kompas TV Fida Alatas. Fida, apa yang mau ditawarkan nih untuk makanan di sana yang paling favorit di Lengkong Street Food? Oke, mungkin agak-agak terputus begitu ya untuk sambungan komunikasinya. Nanti kita akan coba lagi begitu untuk melihat seperti apa Lengkong Night Street Food. Tapi sebelum sampai ke sana, kita ke informasi berikutnya dulu, saudara. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian agenda kenegaraan di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis dunia, Presiden tegaskan dua misi utama, yakni keterlibatan resmi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk Gaza, serta finalisasi perjanjian tarif timbal balik. Kehadiran Presiden Prabowo di negeri Paman Sam disambut Kamar Dagang Amerika Serikat, Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN, serta masyarakat Indonesia di Amerika. Dalam momen Business Summit ini, Presiden akan fokus pada penyelesaian perjanjian perdagangan besar untuk memperkuat akses pasar kedua negara. Presiden akan menghadiri KTT Dewan Perdamaian. Presiden menambahkan perjanjian ini menjadi sinyal kuat komitmen Indonesia dan Amerika memperdalam kerjasama ekonomi dengan kepastian hukum yang ketat. I see an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. It sends a clear signal that Indonesia and the United States are choosing continuing and deeper economic cooperation, stronger market access, and greater certainty for business. Sementara terkait dengan peran Indonesia di Dewan Perdamaian, dari Jakarta, juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan keterlibatan Indonesia untuk mendukung perdamaian Palestina. Iya, kita akan kembali lagi ke Lengkong Street Food di Bandung karena tentunya Anda penasaran, saya juga penasaran untuk melihat seperti apa menu-menu yang paling khas di sana, Fida.
Semoga ini saluran teleponnya sudah baik ya. Kira-kira ada apa saja sih di Lengkong Street Food yang dijajakan nih malam hari ini? Ada banyak sekali, Audrey dan juga saudara, makanan-makanan atau pilihan-pilihan makanan yang dijajakan di Lengkong Street Food. Kalau sebetulnya di hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan, bulan puasa, mayoritas masyarakat Bandung ini sebetulnya memilih untuk berbuka puasa di rumah bersama keluarga. Makanya tadi kalau kami keliling Bandung sebetulnya banyak sekali sentra-sentra kuliner yang masih tutup. Namun lain halnya dengan kondisi di Lengkong, tepatnya di Jalan Lengkong Kecil Kota Bandung atau Lengkong Night Street Food. Di sini Anda bisa lihat, Audrey dan juga saudara, banyak juga warga kota Bandung yang ataupun dari luar kota Bandung yang memang sengaja mencari menu berbuka di kawasan kuliner ini. Di antara banyak sekali pilihan seperti makanan kekinian seperti suki, lalu juga ada makanan Jepang atau Japanese food, ada makanan Korea bahkan begitu ya. Tampaknya nih kedai tempat kami melaporkan saat ini yang hanya menjual makanan sederhana begitu ya, ayam goreng kremes Indonesia, ini yang paling banyak dipilih ternyata, Audrey dan juga saudara, oleh warga yang memang memutuskan untuk buka bersama di luar. Salah satunya saya mau ajak ngobrol dulu. Ini di sini ada, halo. Dari Cianjur, Kak. Dari Cianjur. Ya. Mbak, ini kan Ramadan pertama. Kenapa terus memilih buka bersama? Ini kalau kulihat sama keluarga juga ya? Sama keluarga. Kenapa memilih buka puasa di sini di Bandung? Terus kenapa milihnya Lengkong Night Street Food? Kebetulan kita kan dari Cianjur ya, Kak. Lagi ngantri anak. Jadi mau masuk lagi gitu. Terus tadinya kan mau ke Ciapajam ya, cuman tutup. Oke. Jadi kita nyari-nyari di kawasan sini. Kita udah terkenal banget gitu kan sama kulinernya. Terus kenapa pilihin ini kedai ayam goreng kremes nih, Mbak? Kalau dilihat tampilannya kayak enak ya, sedap ya, siap. Oke, karena memang masih banyak yang tutup begitu ya di kota Bandung, tapi kalau di Lengkong pasti ketemu ya, karena memang sentranya. Terima kasih banyak Mbak, lancar-lancar. Nah itu tadi selain ayam kremes yang juga kami lihat banyak diburu, ini adalah takjil Audrey. Oke, ya karena sudah malam hari biasanya sudah selesai ya untuk menu-menu takjilnya, sekarang giliran untuk menu-menu yang besar untuk makan malam. Terima kasih Fida Alatas. Tetaplah di Kompas TV, warga di wilayah Nagari Sialanggaung, Kabupaten Darmasraya resah usai seekor beruang berkeliaran di perkebunan. Baik, di Sapa Indonesia Malam, seekor beruang masuk dan berkeliaran di perkebunan dan membuat resah warga di Nagari Sialanggaung, Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Keberadaan beruang madu membuat warga resah dan takut untuk beraktivitas, seperti bertani, semangka, dan berkebun sawit. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat yang mendapat laporan segera melakukan pemantauan. Tim BKSDA melakukan pengusiran dengan melepaskan bebunyian agar beruang madu kembali ke habitatnya. Selanjutnya kami melakukan penyisiran, penghalauan dengan menggunakan mercon. Setelah melakukan penyisiran tidak ditemukan jejaknya maupun keberadaannya. Himbauan kami masyarakat tetap waspada dan jika terjadi atau melihat satwa tersebut untuk melapor kepada pihak kami dari Balai KSDA Sumatera Barat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
Terima kasih.